Sobat Cermin Lawas, thank you udah klik video ini. Salam kenal buat kalian yang baru pertama kali mampir, dan selamat datang kembali buat kalian yang udah subscribe channel ini. Balik lagi bareng aku, Puan Saragih, bukan Puan Parani ya. Dan pada episode PKK kali ini, kita udah datang ke basecamp salah satu channel podcast horor ternama nih, dengan host yang keren banget. Siapa dia? Langsung aja kita sambut. Ini dia. Halo Bang. Halo. Salam kenal. Lady. Sebelumnya, thank you banget udah ngasih kita mampir ke channelnya Bang Gilang ini. Sama-sama. Oke deh, Bang Gilang, sebelum kita memulai wawancara nih. Wih, gue udah kayak mau diwawancara kerja anjay. Lu belum pernah di interview untuk kedua kali kan Bang, setelah menjadi konten kreator. Nah, ini gue interview Bang. Aduh. Oke. Jadi lu mohon untuk jawab sebaik-baiknya, kalau enggak nanti skor lu 0. Oke, nanti gue ada dapat kerja nih. Kebetulan posisi gue nih yang gue lamar soalnya, ini juga nih penting. Backingan gue kan bukan main-main Bang. Si Puan yang satu lagi. Gitu. Bahaya nih. Oke deh Bang, boleh langsung kenalan dulu sama Sobat Cermin Lawas yang lagi nonton. Oke, ya perkenalkan gue Gilang dari Lonceng Misteri. Kalau penonton lonceng mungkin yang udah nonton lama tahu ya, gue dari mana. Gue dari Bekasi juga, rumah gue di Bekasi, basecamp lonceng juga di Bekasi kebetulan. Dan apa lagi nih? Udah sih Bang, kalau lu mau tambahin nomor telepon boleh, nomor sepatu. Banyak banget ya. Berarti lu aktif di channel Lonceng Misteri ya Bang? Iya. Ya, oke deh. Jadi halo nih orang-orang Bekasi, ini ada perwakilan di sini. Oke deh Bang Gilang, setelah ini gue mau nanya nih pertama-tama dulu. Lu kan aktif di channel Lonceng Misteri Bang. Dan channel Lonceng Misteri ini adalah channel podcast horor ya Bang? Betul, dari awal emang podcast horor, nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah, oke. Kalau mau berubah, kira-kira jadi channel apa tuh Bang? Lonceng belum tidur kali ya. Jadi channel dewasa, enggak dong. Jangan dong. Langsung pada ngamuk nanti sahabat lonceng. Jangan Bang. Nanti mungkin kalau channel baru lagi boleh Bang. Boleh. Khusus yang plus-plus. Tapi yang pasti nggak gue sih hostnya. Nanti mamaku marah. Oke deh, Bang Gilang, gue mau nanya dulu nih, kenapa sih lo ada tertarik gitu untuk buat channel podcast horor? Oke, emang dari awal kan kebetulan dari hobi dulu. Memang gue tuh memang hobinya dari dulu di horor. Udah lama gue buat interest sama horor karena memang sering bersinggungan dari dulu. Jadi ketika gue kecil itu memang pas umur 4 tahun nih. Umur 4 tahun waktu di Bandung kan, kebetulan gue lahir di Bandung ya. Gue kebetulan lahir di Bandung, tapi memang bokap orang Bangka, semua orang Bangka. Nah gue lahir di Bandung. Itu pas di Bandung kan banyak tuh rame, ada tante gue segala macem ya pada di situ. Ini yang cerita keluarga gue sih, tante, nyokap kebetulan cerita juga kan, nggak mungkin mereka bohong dong. Mereka bohong rame-rame bohongin gue, nggak mungkin juga. Jadi memang katanya gue dari kecil itu udah sering kesurupan. Waduh. Gue sering kesurupan pas kecil. Jadi ntar gue tiba-tiba teriak, gue nangis-nangis, terus gue naik ke pohon. Gue kan masih kecil, nggak bisa naik pohon harusnya dong. Nggak mungkin sih. Umur 4 tahun, terus gue tiba-tiba kesurupan, ngomongnya kayak ngomong orang tua yang bukan harusnya kata-kata itu nggak keluar dari mulut anak 4 tahun. Jadi kata-kata petua kayak gitu-gitu. Jadi tergaya-gaya sila kayak gitu. Pokoknya sering lah kejadian-kejadian gue kesurupan ya. Nggak masuk logika ya. Dan kebetulan memang almarhum kakek dari nyokap itu memang orang yang notabene-nya bisa lah ngerti dalam hal-hal kayak gitu. Dia tuh sering ngobatin, sering yang nyembuhin kayak gitu. Tapi kan ini selalu berulang terus ya, maksudnya nggak hilang gitu. Jadi suatu ketika mungkin kakek gue ada nih caranya satu biar memang gue nggak kesurupan lagi. Jadi kayak gue nggak ngerti ya, dia ngelakuin sesuatu yang memang gue tuh tutup secara total. I see. Tapi imbasnya gue jadi nggak ingat masa kecil gue. Jadi gue sampai sekarang nggak tahu nih, ingatan gue tuh umur 5 tahun ke atas. Jadi umur gue 4 ke 5 tuh gue ke bawah, 4 sampai 5 ke bawah tuh gue udah nggak inget gue kayak gimana. Memori-memori masa kecil kan biasanya orang sekarang pun yang udah gede masih ada lah memori-memori kita kecil kan gimana. Iya, sekelibat. Nah ini gue sama sekali udah nggak tahu gue kecil gimana. Gue kecil pernah diajak kemana gue nggak inget. Jadi itu konsekuensinya. Jadi ya udah akhirnya orang tua ya udah nyanggupin kan. Terus oke. Terus normal hidup gue sampai dimana almarhum kakek waktu itu meninggal.
gue SMP kalau nggak salah, almarhum kakek gue meninggal. Nah baru gue mulai bersinggungan lagi tuh. Mungkin karena beliau kali yang mungkin kasarnya entah diruqyah gitu. Kasarnya begitu. Jadi sensitif lagi nih. Karena dia yang nutup mungkin, terus yang nutup udah meninggal, kayak gitu jadinya. Sering kejadian di rumah itu sering banget, dan itu jadi gue tuh kan sering ngalamin kejadian-kejadian horor juga mungkin di rumah. Orang tua gue juga tahu, adik gue tahu, semuanya tahu. Gue memang sensitif dari dulu. Dan gue hobi nonton film horor dari dulu, gue hobi banget, nggak tahu kenapa. Padahal gue sendiri tuh udah horor hidupnya, tapi gue selalu hobi gitu, selalu excited sama film-film horor, cerita-cerita horor. Jadi gue sering nanya-nanya, "Ma cerita dong ma, cerita dong nih." Dan gue banyak dapet cerita-cerita horor dari nenek gue, dari nyokap, terus dari nyokap gue juga banyak cerita horor. Tapi sayangnya gue nggak tahu ya, gue sampai sekarang belum bawain cerita-cerita dari nyokap, dari nenek gue nih. Padahal mereka banyak cerita horor. Mungkin nantilah suatu hari di channel Lonceng Misteri gue bakal bawain cerita dari mereka. Dan itu yang nemenin gue selalu, cerita-cerita mereka ini yang nemenin gue selalu nih, cerita horor dari mereka. Dan sampai sekarang gue gede tumbuh dengan film-film horor yang gue tonton, cerita-cerita horor yang gue denger, hobi gitu kan. Dan gue pun ngalamin kejadian horor, jadi gue nyoba lah buat bagiin kisah-kisah horor gue ke suatu platform, suatu channel di Spotify waktu itu. Duyushi Watashi, Mr. Popo itu gue kasih cerita-cerita gue ke dia. Itu awalnya gue nyemplung di konten horor. Awal gue banget itu gue dari kontributor dulu, jadi gue memang bukan langsung ujuk-ujuk jadi host, enggak. Gue cerita-cerita horor dulu sama teman-teman yang lain. Gue bagiin kisah horor gue di Duyushi Watashi dan responnya lumayan positif. Terus baru diundang-undang podcast. Ini awal mula terbentuk Lonceng ya, kenapa bikin channel kan? Ya. Iya betul. Terus sering ketemu sama satu orang, gue bilang nggak sengaja sih ketemunya, kita nggak janjian. Yang kebetulan orang ini orang Bekasi juga, rumah kita deketan. Jadi memang dipertemukannya itu selalu tidak sengaja. Itu Mas Tian. Jadi yang bikin lonceng sama gue ini Mas Tian berdua. Gue ketemu sama dia selalu nggak sengaja. Jadi di kantornya Mr. Popo waktu itu pertama kali gue ketemu dia, di kantornya Mr. Popo di Antasari waktu itu, Jakarta Selatan. Gue pertama kali ketemu dia. Terus di tempatnya Radit gue ketemu sama dia berdua. Terus di channelnya, abis di channel Radit itu kita diundang di salah satu podcast juga. Itu podcastnya siapa ya waktu itu, artis waktu itu. Jadwal kita barengan juga. Wah. Tapi yang pasti waktu itu gue nggak datang, Mas Tian datang. Tapi jadwal kita kalau gue datang itu barengan lagi, cuma beda jam doang. Satu hari yang sama. Terus abis itu kita diundang lagi sama Mbak Rara berdua waktu itu. Kebetulan Mbak Rara waktu itu masih di channel sebelah. Gue diundang ke Lentera Malam kan waktu itu, barengan lagi. Anjir. Jadi nggak, bener-bener gue sama Mas Tian itu selalu bareng, nggak janjian. Nah akhirnya pas kita tahu, gue sama Mas Tian tahu gue diundangnya bareng, akhirnya kita mutusin buat berangkat bareng ke sana. Karena sebelumnya udah kontekan juga kan. Oh ternyata lu diundang bareng ya sini. Ternyata lu sama gue bareng nih jadwalnya. Yuk berangkat bareng kan, rumah kita deketan. Berangkat bareng, balik bareng, di situ lah awal mula memang yuk kita bikin channel aja yuk sendiri, kata Mas Tian gitu. Sampai kapan nih kita mau cerita-cerita terus gini? Kan cerita lu juga kan terbatas, kecuali lu emang bohong sama orang, cerita lu banyak. Ya kan? Nah, cerita lu kan juga terbatas dong, ya kan, yang harus diceritain. Jadi mau sampai kapan lu cerita-cerita horor kayak gini sedangkan lu masih seneng konten? Ya udah kita ajak temen-temen yang mau cerita juga, yang belum dapat kesempatan buat cerita, khususnya di Bekasi dan sekitarnya kan, buat cerita di channel kita. Akhirnya ya udah kita bikin, konsepin mau gimana konsepnya. Terbentuklah waktu itu 17 Februari tuh konten pertama gue di Lonceng Misteri. Gue bawain cerita gue sendiri, cerita di kampus. Itu ada di episode pertama banget Lonceng Misteri, 17 Februari 2022. Terbentuklah waktu itu Lonceng Misteri. Berarti ini nanti Februari udah mau 3 tahun. 3 tahun. 17 Februari 2025 berarti 3 tahun. Karena kita masih baru sih hitungannya, belum yang kayak channel lain yang udah senior, lebih mantep lah, lebih paten, lebih lama. Tapi Bang, waktu lu podcast itu ya, jujur gue termasuk orang yang mendengarkan podcast tersebut, karena pada waktu itu kan belum banyak ya channel yang kayak gitu ya kan? Belum, masih dikit ya. Karena masa kecil gue juga gue dengerinnya Scary Story Bang di radio. Oh iya, gue Ardan waktu itu masih kecil. Sama Ardan ya, Nightmare Side kan. Makanya ketika gue ketemu Duyushi Watashi, gue jadi pendengar setia, dan gue orang yang mendengarkan
cerita lu, tapi bukan dari Radit, dari podcastnya Radit, tapi memang dari original di Do You See What I See. Langsung? Iya, gue denger cerita tergantung. Kemudian pas gue ngelihat channel lu lagi nih, beberapa waktu yang lalu, terus gue nginget-nginget lagi, kayak cerita ini, kayaknya muka lu nih nggak asing gitu. Karena ketika lu udah nampil di Do You See dan lu nampil di Radit, gue nonton lagi. Gue nonton lagi, itu udah lama banget bang gue nontonnya. Iya udah lama itu. Nah terus setelah itu gue cek lagi nih kan channel Launching Misteri. Kok kayaknya gue nggak asing ya dengan cerita ini gitu. Gue belum notice muka lu karena kan di Do You See juga gue nggak ada mukanya. Ya kan? suara doang ya. Gue pastiin nih ngecek, oh di channelnya podcast Radit dan di Spotify ini, sampai gue ngomong akhirnya kan Niki, ternyata aku tuh udah dengerin Bang Gilang dari lama loh. Gue bilang gitu kan itu kan lu nyeritain yang kampus kan, itu menurut gue epic banget. Sampai akhirnya lu naik ke Radit sama si Mr. Popo ini. Itu yang tergantung. Iya, yang cerita tergantung itu. Tapi dari pertama nih lu diundang podcast itu sampai akhirnya lu berani atau memutuskan bikin channel sendiri tuh ada jeda berapa lama tuh Bang? Langsung sih waktu itu yang kita barengan ketemu keempat kali apa ketiga kali gue Mastian itu langsung mutusin bikin podcast sih. Baru abis dari situ podcast jadi, dan gue masih sering lumayan diundang-undang juga gitu sama channel lain. Jadi ada yang tukeran konten juga memang yang sengaja kita collab. Ya udah kita saling support lah sesama channel horor kan, nggak boleh saling menjatuhkan. Jadi memang ya udah saling support aja, kita tukeran cerita, tukeran konten. Ya lumayan sering masih. Nah, bahkan sampai sekarang gue juga masih sering kok. Kadang ada yang ngajak, ya udah yuk kata gue. Cuman cerita gue ya itu udah habis. Sebenarnya ada satu dua cerita yang belum gue ceritain, dan memang mungkin resikonya kalau gue ceritain bakal gede banget karena satu kasusnya kemarin baru naik dan sekarang lagi ramai banget kasusnya, imbasnya tentang di Bangka, ya tahulah tentang timah ya. Itu ada buntutnya ke situ cerita horor gue di Bangka, sama satu lagi di Bangka juga. Jadi memang di Bangka itu satu tempat yang spesial menurut gue, karena gue banyak ngalamin horor tuh di Bangka pas gue kuliah. Nggak tau kenapa, itu hidup gue horor banget pas kuliah di Bangka. Dan ada pokoknya gue ini kalau yang nonton ya mungkin sahabat Lonceng, gue masih punya 2 cerita yang belum gue ceritain sampai sekarang. Dan memang iya pertimbangan itu menjaga pihak-pihak tertentu gitu ya. Iya, gue ngerinya gitulah. Dan juga nih Bang, ketika lu bikin channel ini, itu berarti lu emang udah nggak ngampus lagi kan, atau memang udah apa pernah kerja dulu terus bikin channel, atau memang lu dari awal memang udah pengen konten aja nih kerjaan lu? Enggak, gue anak kantoran banget dari dulu. Jadi gue emang budak kerja korporat. Iya, budak korporat banget dari dulu, dari 2016 gue lulus kuliah, gue nggak langsung kerja, gue di Bangka dulu berapa bulan, baru gue habis itu kerja nih di salah satu pabrik di Cibitung, Bekasi, pabrik minuman. Adalah terkenal minumannya, ya kan. Gue jadi engineer di situ. Engineer? Nah, jadi engineer. Ini engineer kawasan coba bener. Gue jadi engineer di situ. Abis itu gue resign gara-gara ya udah banyak pertimbangan lah. Gue harus resign, terus sempat nganggur gue 1 tahun. Tapi gue nganggur 1 tahun ini juga nggak yang nganggur banget. Jadi kalau duit gue habis, gue nyari sampingan gitu. Ntar gue dulu kan ada gosen tuh. Bener. Gue ngurir, gue dulu nganter barang gue. Iya, jadi ngurir terus nganter barang, terus kalau kalau lu tahu programnya Jokowi itu yang apa sih, yang sembako ke kelurahan, yang bagiin sembako dari BNI kalau nggak salah. Nah, gue jadi tukang manggul si sembakonya ini, kuli panggul. Dulu gue gitu, gue seminggu 2 kali gue kadang gitu. Terus kalau duit habis ya udah ngurir lagi, gosen lagi kayak gitu. Itu buat kayak beli rokok, gue jajan aja. Jadi jangan sampai gue minta sama orang tua, intinya gitu kalau dulu. Jadi gue kerja tuh bukan buat ngumpulin duit, kalau kayak aduh duit gue udah mau habis nih. Udah. Gitu. Sampai hampir setahun tuh gue nganggur, dari 2017 ke 2018 hampir setahun. Sampai di mana disarkasin gue bokap di rumah. Gue turun kan, kamar gue di atas, gue turun ke bawah, bokap gue lagi di ruang tamu, gue mau beli rokok. Bokap gue ngomong gini, sambil nggak ngeliatin gue, dia main HP ngeliatin gue. Bos, mau kemana bos? Wah iya lasi bos, udah keluar aja malam-malam. Gue disarkasin sama bokap gue. Saking gue nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, gue cuma nge-game, cuma ngerokok, tidur di rumah. Ngedokem aja. Iya, disarkasin gue bokap. Bos mau kemana bos? Udah malam bos,
keluar bos, gila duduk dulu sini duduk, katanya minum dulu makan dulu makan bos. Waduh. gue nggak sarkasin gitu. Gila sih. Nah dari situ, aduh kayaknya ini udah waktunya gue nyari kerja dah. Akhirnya, ya udah akhirnya di situ gue kerja di salah satu rumah sakit. Nah itu titik baliknya gue. Jadi 2018 gue mulai kerja di rumah sakit sampai gue bikin channel, gue selalu kerja. Jadi nggak di rumah sakit itu 6 bulan, pindah ke kantor startup 3 tahun, hampir 3 tahun, terus pindah ke startup lagi. Nah sambil yang terakhir itu di Sunter, waktu itu gue di Sunter, kantor gue di Sunter terakhir setahun, itu gue sambil bikin channel. Jadi 2022 itu gue baru pindah dari kantor gue yang di startup itu yang di Bintaro pindah ke Sunter. Nah awal gue pindah ke Sunter itu gue sambil bikin channel. Oh, jadi memang ketika lu bikin channel, memang lu masih kerja. Masih ini tuh jadi side job aja awalnya side job ya. Awalnya. Tapi sekarang masih kerja bang? Udah enggak. Jadi ya? setahun lonceng misteri berjalan, setahun mungkin dari loncengnya, penghasilan dari lonceng udah mulai stabil, gue mulai memberanikan diri untuk resign. Dan itu sangat banyak kontranya dari keluarga. Gue resign. Bener-bener. Gak gampang loh. Jadi dari nyokap semuanya, udah nggak usah lah ngapain resign, yang pasti aja ya kan. Orang pasti skeptis ya Pak, iyalah ngapain konten-konten gitu kan, pasti gitu kan awalnya. Masih awam ya. Ya terus mungkin lebih khawatir ke guanya, takutnya itu nggak bagus loh, udah yang pasti aja gitu kan. Namanya di kantor kan pasti kita dapat gaji bulanan kan. Tapi kalau gini kan nggak pasti kan. Iya sih, ibarat kayak orang jualan, kadang laku kadang enggak. Tapi gitu. Ada satu tante gua yang emang dia basicnya pengusaha. Tante gua asli kakaknya bokap, dia basicnya pengusaha. Sekarang dia punya pabrik di daerah Gading Serpong, dia punya pabrik. Terus dia bilang gini, kalau kamu yakin sama keputusan kamu yakin bakal berhasil, udah ikutin kata hati kamu. Dia ngomong gitu. Tapi gimana nih bang respon keluarga lu setelah sekarang nih udah berjalan mau 3 tahun dan ya udah terlihat lah hasilnya? Iya, mendukung. Jadi sih mendukung. Apa dia bilang mama minta pulsa gitu nggak? Enggak, bokap gue nggak pernah minta apa-apa, lebih ke gue yang ngasih sih sampai sekarang. Masih kalau mau apa mau ini, malah dia nggak mau, nggak mau apa-apa. Malah gue yang gergetan jadinya. Masa sih nggak mau apa-apa, gue mau lu kan kayak nyenengin dia gitu. Bener-bener. Kadang kalau gue tanya, dia sekarang kan emang lagi kondisi kurang sehat. Jadi mau apa, selalu nggak mau. Gue tuh malah gergetan guenya. Dulu waktu gue ngantor perasaan banyak maunya nih mama. Sekarang giliran gue bisa beliin, maksudnya dia malah nggak mau. Itulah makanya kalau ya ada waktu buat bagian orang tua, bagian lah sebelum dia sampai nggak mau apa-apa lagi kan nggak enak ya. Balik nama yang di rumah gue. Gak ditanya bang, pasti ada aja yang diminta. Iya, tapi giliran kita sekarang ya udah ayo mau apa beliin gitu. Malah dia hanya yang udah nggak mau apa-apa. Udahlah nggak mau apa-apa, udah tua kata dia mau ngapain. Mungkin udah nggak ada yang dicari juga. Iya, udah mager juga kali ya. Nah, lu punya nama channel Lonceng Misteri. Kenapa sih lu kasih nama itu nggak Lilin Misteri atau Lonceng Kematian gitu kan serem juga tuh. Gimana kan kayaknya Lonceng Kematian lebih serem ya? Namanya aneh ya, Lonceng Misteri. Banyak yang ngomong sih namanya aneh. Karena mungkin problemnya gua sama Mas Tian itu kesulitan nyari nama, mungkin sama kayak channel-channel lain mungkin bingung nyari nama. Setuju. Di situ poinnya, dan kita juga masih awam banget nih tentang gimana nyari nama channel, boleh nggak ya kalau sama kayak gitu, masih awam banget. Kalau tahu dari dulu konsepnya, kalau lu udah bikin nama channel, selama itu nama channel belum dihakiin secara resmi, itu boleh lu tabrak kan kayak gitu kan. Konsepnya begitu. Nah sekarang udah tahu ya, jadinya nyesel kenapa nggak dari dulu ini namanya nih. Tapi karena udah ada yang pakai jadi males kan. Iya sih. Itu pokoknya problemnya tuh kita kesulitan nyari nama channel. Nah kebetulan waktu itu gue lagi di rumah Mas Tian, lagi main. Mas Tian itu baru beli peralatan kayak hiasan-hiasan rumah gitu loh, pernak-pernik yang otentik dari Malang gitu, dari Jawa, peralatan buat hiasan-hiasan di rumahnya. Jadi ada kayak patung-patungan, ada kayak apalah gitu patung, terus ya furniture yang memang khas Jawa, dia beli dari Malang waktu itu, ngirim. Bener-bener. Nah dia naruhnya di bawah PC-nya dia. Gue kebetulan lagi di depan PC-nya dia, lagi main game waktu itu. Terus Mas Tian ngajak nomor, nyari apa nih namanya, belum ketemu nih kata dia gitu kan ya. Apaan ya, gue bingung, gue nyender gini di bangkunya, kesenggol sama gue,
Cering, yang kesenggol itu lonceng. Oh. Nah ini aja nih namanya kata gua, lonceng misteri. Iya udah, boleh tuh, unik kata dia. Udah daripada bingung nyari nama di situ. Kebetulan karena lu namanya tuh ada kata benda, jadi lu ada medianya gini ya. Iya, makanya Sebagai simbolis gitu. Iya, gua tuh gara-gara kesenggol sebenarnya. Dan sebenarnya ini lonceng ini kan banyak ya, lu bisa dibeli di mananya, dan gua tuh sebenarnya mau custom juga gitu. Jadi gua mungkin ada teman-teman cermin lawas atau teman-teman sahabat lonceng yang memang pengrajin logam ya. Gua mau bikin gitu satu lonceng yang emang ini gue doang yang punya khusus, bentukannya begini nih gue doang yang punya. Kalau ini kan bisa dicari di mana aja nih yang ini. Bener-bener. Nah, gue pengen mungkin kalau ada bisa lah hubungin gue lah, gue mau gitu. Pesan di lu lah, apalagi sahabat lonceng kan atau enggak sahabat cermin lawas yang memang kebetulan pengrajin atau keluarganya ada yang pengrajin, mau gue mesen. Kenal lah, tahu channelnya gitu. Iya, mau gue mesen. Oh, jadi sekarang gitu. masih nyari gue. Berarti secara tidak sengaja. Secara nggak sengaja. Tapi bagus sih nama. Maksudnya ada bendanya gitu, jadi ada logonya gitu kan. Ya, lu cermin lawas dari mana awalnya? Dia sih yang mikir, gue mah oh iya bagus gitu dong. Cermin kan kaca kan, iya, buat bercermin. Lawas nih tua kan. Iya, jadi tapi setelah udah jadi justru kita berpikir ternyata kalau difilosofikan itu jadi bagus juga gitu. Dimana cermin adalah media gitu. Dan lawas itu artinya apa? Semakin tua semakin banyak nih pengalaman ataupun cerita yang bisa diambil jadi pelajaran gitu. Jadinya jadi punya filosofi, tapi namanya duluan yang ketemu baru artinya. Tapi di studio nggak ada kepikiran buat naro satu cermin yang unik gitu, yang horor nggak ada? Belum ada sih bang. Ada sih cermin, cuman nggak unik. Masalahnya walaupun nanti gue udah kepikir mau punya cermin di studio, tapi itu nanti akan gue tutup. Oh. Karena gue selalu gimana ya, kita agak takut juga sih sama ngeliat cermin ya. Kan kita bisa ngelihat yang nggak kelihatan di sana. Iya benar. Jadi agak ngeri bawaannya. Gitu. Nah setelah lu jadi host nih Bang Gilang, pernah nggak sih lu menemukan pengalaman unik ataupun lucu ataupun serem sama narasumber lu yang udah berjalan hampir 3 tahun ini? Jadi menurut lu seorang narasumber yang ceritanya nih epic banget, atau karakteristik narasumber yang menurut lu ini nggak biasa banget nih orang, atau unik, atau ceritanya leneh lah dari mereka gitu selama mereka ini datang ke studio lu? Gitu. Apa nih, dari mana dulu nih yang narsum kan banyak banget yang ke gue ya? Mungkin atau lu pernah ketemu narsum yang menurut lu ini orang kayak unik banget, nyeleneh banget gitu. Oh gitu aja. Oh oke. Okay. Dari gue yang mana dulu aja ya, nanya deh. Apa nih yang mana dulu nih, kan narsum banyak nih, udah sekitar hampir 400 video kan di gue. Maksudnya gue banyak itu udah banyak ketemu. Iya, gue bingung kalau lu nanya gini, yang mana dulu nih, apa yang serem, apa yang lucu, apa yang mana nih? Ini kan yang lagi santer bang, mengenai narsum kondangan gitu, yang katanya pendongeng bang. Menurut lu ada nggak tuh yang begitu pernah di sini? Ya ada, ada. Nggak masuk akal apa ceritanya di mata lu? Ya gue kan nggak mungkin ya, tapi yang misalnya ngomong depan orangnya nih. Ya, tapi lo dalam hati udah, iya apa? Ya masa sih gitu, ya masa sih. Terus ada aja gitu, ada aja. Dan memang lonceng, sahabat lonceng mungkin juga kan sering nilai gitu ya. Kayak penonton gue tuh sering nilai di komen pasti. Karena gue setiap abis cerita gue suruh komen, harus komen gimana. Itu mereka ya masa gini sih ceritanya, mereka pun curiga kayak gitu. Mereka pun gitu. Jadi kebanyakan mereka sepemikiran sama gue, tapi kan gue nggak mungkin ngomong langsung ke depan si narsumnya nih. Bener sih, gue juga gitu soalnya. Iya, terus ya sebenarnya itu bukan mau kita kan, namanya gini loh. Jadi proses narasumber itu datang kan, narasumber itu yang mengajukan buat cerita ke kita, ya kan? Betul. Dan dia di setiap prosesnya itu udah ditanyain pasti sebelumnya, udah pernah ceritain ini di cerita mana aja, di channel mana aja, dan mereka pasti bilang belum di channel manapun. Ih, sama banget. Iya. Dan ternyata pas dicek ternyata udah di sini. Udah jadi artis lah. Jadi banyak juga video di lonceng. Kalau di lonceng cerita itu udah naik di channel gede, channel yang view-nya udah lumayan banyak, itu kita nggak bakal bisa taikin lagi. Oh, I see. Iya, kecuali yang udah duluan ke-upload nih, kita nggak tahu. Biasanya sahabat lonceng ini yang ngasih tahu, ini udah bang di channel ini, ya kita gimana? Ya, kita kan juga nggak bisa mantau semuanya ya. Kita nggak bisa mantau semuanya kan. Jadi mau nge-cross-check juga nge-cross-check gimana? Nge-cross-check channel lain juga banyak videonya. Iyalah. Iya. Kata kuncinya apa? Searchingnya juga bingung. Gitu. Makanya
kebanyakan dari teman-teman penonton yang ngasih tahu, bang ini udah nih bang di channel ini bang, gitu. Kebanyakan dari mereka, dan kita kita tipu nih sama narsum. Ketipu narsum. Iya, kalau channel yang bohong, maksudnya kalau cerita yang bohong sih ada aja sih. Nah, ada nih satu cerita yang memang menurut gua nggak masuk akal banget. Ya horor itu memang tidak masuk akal ya, tapi kan ada tingkatan-tingkatan yang dimana logika kita masih main nih. Betul. Kalau memang horor, kayaknya emang ini masih kejadian karena memang dia kondisinya lagi begini, lagi gini. Tergantung sih kejadian horor itu terjadi dia lagi gimana ya kan. Tapi memang ada kejadian horor yang gue bilang, masa sih sampai kayak gitu? Masa sih nggak ada ini nggak ini? Dan akhirnya videonya nggak kita tayangin. Jadi ada narasumber satu cerita ke sini. Ini narasumber sebenarnya ceritanya meyakinkan, maksudnya dari cara dia menceritakan itu meyakinkan, sampai dia nangis-nangis juga. Tapi yang gua nggak bisa terima dari ceritanya ini, maksud gua di jalan ceritanya yang dia ceritakan. Jadi dia cerita di mana ada dia kerja di kayak jadi pegawai bangunan gitu. Jadi dia kerja ya kasarnya kuli lah, ya kan kita bahasannya gitu, kontraktor kuli. Jadi dia emang tukangnya. Dia lagi ngerjain satu proyek apartemen besar di Jakarta, gue lupa Jakarta Selatan atau Jakarta mana. Di situ dia cerita, intinya aja nih singkatnya ya. Intinya di samping kejadian horornya juga nggak ada, cuman satu doang mungkin kejadian horor. Jadi lebih ke tragedinya dia nyeritain. Dia nyeritain 3 temennya meninggal di situ. 3 temennya dia meninggal di situ ditumbalin sekte. 3 temennya meninggal ditumbalin sekte, dan dia ngasih foto-foto temennya ya kan. Terus meninggalnya katanya dia 3 temennya ini disuruh ngerjain malam-malam jam 2, ngerjain proyeknya itu jam 2 malam. Terus kok dia nggak diajak, 3 temennya doang yang disuruh, dia nggak disuruh. Nah dari situ kita udah tanda tanya dong, lah lu kan sepaket, kenapa lu nggak diajak? 3 temen diajak ya kan sebenarnya. Iya sih, bingung ya kan. 3 temennya nggak ada. Terus dari situ dia nyariin kemana nih temennya, nggak ketemu. Terus akhirnya ketemu temennya ternyata lagi suruh ngerjain proyek ini. Terus dia udah ngerasa nggak enak perasaannya, dia lari ke gedung yang udah jadi. Jadi itu kan apartemen ada beberapa gedung kan. Dia lari ke gedung satunya yang setengah jadi, dia lari ke atas, dia ngeliatin dari atas temennya lagi kerja. Terus temennya 3 temennya ini katanya ketimpa semen. Maksudnya dia ada satu mesin yang memang numpain semen gitu. Terus sebelum ada kejadian itu, ada orang-orang berpakaian hitam datang, ya kan, ke situ. Tiba-tiba si temennya katanya ketimpa semen itu sampai dibikin, akhirnya dibentuk bangunan. Jadi orang-orang tuh nggak tahu kalau di bangunan apartemen itu ada tumbalnya sebenarnya gitu, tumbal sektenya. Dan gue nanya, itu sebenarnya bisa jadi kayak gitu, bisa jadi benar kalau memang kejadiannya seperti itu dan nggak ke blow up media. Harusnya kejadian seperti itu ke blow up media dong, apalagi sampai 3 orang. Ya mungkin bisa ditutupin sama pihak perusahaan, mungkin bisa aja kan, namanya duit kan ya, berbicara nggak ada yang nggak mungkin. Tapi gue nanya gini satu ke dia, bang itu keluarganya nggak ada yang nyariin? Kata gue, kan 3-3-nya kan nggak ada 3 orang nih. Nggak ada jejak. It's okay lah, cuman 1 orang yang hilang. Siapa tahu memang dia udah nggak berhubungan sama keluarganya, atau memang dia sudah tidak memiliki keluarga. Kan orang nggak ada yang tahu. Ini sampai 3 orang, 3-3-nya nggak ada yang nanyain bang keluarga. Dia bilang keluarganya sih selama ini, jadi sampai sekarang pun keluarganya masih dikasih duit terus sama perusahaan, katanya gitu. Oke, itu duitnya, tapi kabarnya gimana nih? Masa nggak ada yang nanyain kan? Dari situ kan nggak masuk logika gua. Gue cuman bisa diem bang. Ya. Gue diem nang sakit kepala sih. Gue nanya, emang nggak nanyain keluarganya? Maksud gue kalau memang itu nanti videonya itu gue tayangkan di Lonceng Misteri, pasti sahabat lonceng bertanyakan itu dong. Iyalah. Oke lah, yang nggak ke blow up medianya bisa kita bantah dengan perusahaan yang nutupin media atau gimana ceritanya lah, gue nggak ngerti. Tapi yang masa iya dari keluarganya nggak ada yang keluar, anggota keluarganya hilang segala macam kemana-mana, nggak ada yang keluar ya kan? Agak aneh sih. Iya, lu punya keluarga, lu punya bapak, misal lu punya adik lah, adik lu tahu adik lu kerja di perusahaan ini, adik lu tuh nggak pernah pulang bertahun-tahun,
Tapi duitnya nyampe terus, tapi adek lu nggak tahu nih, nggak bisa dihubungin. Curiga nggak lu, nyari tahu nggak kalau perusahaannya? Ya iyalah pasti. Pasti dong. Iya dong. Nah itu, aduh, di samping ya satu, mungkin itu memang nggak terlalu parah. Maksudnya ya udah parah sih itu juga. Tapi masih gua nggak terima, nggak ada kejadian horornya. Ada teror. Jadi di Lonceng Misteri ini kan kita punya standar-standar juga kan, yang memang oke ini cerita gue naikin, oke ini cerita masih bagus dinaikin, oke ini cerita masih bisa dinaikin, ada standarnya. Kayak gue nggak mau cerita yang cuman oke lu nyeritain tragedi doang, kayak temen lu meninggal atau keluarga lu meninggal tapi nggak ada kejadian horornya. Gue nggak mau, karena ini channel horor kan. Iya benar. Kalau lu nyeritain sekedar yang penting ada yang meninggal buat apa? Gue lebih appreciate yang cerita di sini, yang cerita di Lonceng Misteri itu banyak kejadian horor ketimbang ada yang meninggal. Jadi lu nggak perlu ada yang meninggal kok buat ceritain horor. Jadi cerita horor ya udah sudah horor aja. Ya. Sekenanya lu aja, memang lu ngalamin aja, nggak perlu ada yang meninggalin. Karena gue pernah dapat satu narasumber begini. Gue nggak perlu sebut ya ceritanya apa. Jadi dia cerita di gua. Pokoknya intinya ceritanya lagi main ke suatu tempat. Dia sama teman-temannya, intinya di gua cerita dia di tempat itu digangguin. Dia pulang ke rumah dan masih diikutin, akhirnya disembuhin tuh satu-satu. That's it. Selesai cerita. Ya gua ngambil cerita dari pengalaman horor dia dan temen-temennya dong. Tiba-tiba waktu itu Lonceng Misteri masih belum ada 100k subscriber, masih 60-an atau 70-an k. Jadi penonton kita pun belum ada yang naik 100k-an lah. Maksudnya masih 50-60k view-nya. Masih sekitar segitu. Abis itu dia cerita di channel lain, di channel gede, di channel yang lebih besar. Cerita yang sama apa yang diceritain di sini. Dan tiba-tiba gue lihat judulnya, satu teman saya meninggal. Wait, kata gue tonton dong videonya ya kan. Oke, ceritanya dari awal udah sama, alurnya semua sama, nama-nama temen yang dia samarinnya sama, gue tonton video. Tapi ada yang beda, di akhir cerita temennya ada yang meninggal. Padahal dia nyeritain di gue nggak ada yang meninggal. Gue tanya dong orangnya, ini lu gimana maksudnya gini-gini? Ya bang, soalnya biar ceritanya gini-gini, biar tambah serem gini. Ya, kata gue. Jadi dia cerita di gua nggak ada yang meninggal, cerita di channel lain ada yang meninggal. Parah banget lo nyampe ngebohong-bohongin begitu. Ya kan lu nanya yang bohong nih kan, iya, karena lagi rame sekarang case-nya pendongeng lah, pendongeng andal apa gimana. Ada aja yang begitu, tapi banyak juga yang memang ceritanya bener. Kalau lu cross check itu ada beritanya. Jadi memang kan banyak cerita horor ini yang lokasinya disamarin. Iya, dan itu yang tahu tuh cuman kita aja yang punya channel kan, kayak di mana sih sebenarnya hotelnya, di mana sih rumahnya, di mana sih ini, pernah nggak sih ada kasus ini, kita cari tuh di Google, memang bener ada. Memang bener ada juga yang banyak cerita yang memang serupa. Ya udah memang emang bener nih. Tempatnya memang ya angker lah gitu. Malah kalau di konten yang baru ini gue ada ngangkat cerita tentang pelaut dari tahun 70 dan dia cerita itu kalau lu searching satu-satu nama daerah yang disebutin di luar negeri itu bener semua yang diceritain. Kafenya pernah ada, semuanya pernah ada. Di situ memang masih ada lokasinya. Lu udah nonton? Ya udah nonton ya. Iya, itu epic banget itu si Opa. Itu konkret banget, sumpah itu gila, mahal banget. Maksudnya dia pun masih inget gitu. Gue kayaknya seumuran dia belum tentu inget deh. Memori udah gone. Ya jadi masih banyak juga narasumber gue yang cerita bener by data, dan ada yang ngasih bukti chatnya ke gue, ada yang ngasih bukti gambarnya, videonya. Ini bang rumah gue ini, banyak. Tapi ya ada juga yang memang tapi itu cuma 1-2 sih, bisa dihitung dari 100% mungkin 10% lah yang kayak gitu kalau di Lonceng Misteri. Syukurlah bang, jangan sampai lu terjangkit virus-virus seperti itu. Gue juga gak mau kalau narsum cerita, ya udah lo ceritain aja apa yang lo ceritain, nggak perlu ditambah-tambahin. Kalau di channel gue, kalau cerita lo segitu aja, ya udah segitu aja. Maksudnya gue pengennya gitu aja sih. Jadi ternyata memang keresahan semua channel sama sih ya kan. Nah bang, selama lu berkarir nih sebagai host di channel podcast horor yang udah lumayan lama lah ya, udah tahun ketiga, mungkin ada motivasi atau pelajaran yang bisa lu bagikan sama teman-teman sobat lonceng ataupun cermin lawas nih
biar mereka punya motivasi dalam hal apapun yang mereka lakukan sekarang gitu. Jangan banyakan ngeluh aja sih. Satu sama kalau viewers turun, kalau emang dibully penonton jangan ngeluh. Maksudnya itu kan udah resiko lo kalau dikatain penonton apa di mana. Yang pasti kita bakal nemu kok penontonnya masing-masing gitu aja buat cermin lawas mah. Misalnya kan banyak di lonceng juga, yo kok lu hostnya gini banget sih, motong-motong pembicaraan mulu gini-gini mulu. Itu gue banyak, tapi buktinya banyak sahabat lonceng juga yang maksudnya yang memang ke gua masih positif. Jadi gua lebih milih berdiri buat mereka yang positif ke gua dibanding yang ngata-ngatain gua. Kalau gua sih gitu. Yang negatif ya. Iya, karena lu pasti kesaring kok penontonnya. Mana penonton yang memang loyal sama lu, yang suka sama lu, yang nyaman sama lu, itu bakal stay sama lu gitu. Jadi tetap konsisten terus lah, ya kan. Stay konsisten, jangan ngeluh ya. Iya, jangan terlalu banyak mikirin orang yang head comment. Bener, karena kita nggak bisa kontrol. Betul. Orang lain harus suka sama kita apa enggak, kan nggak bisa. Iya. Kalau orang lain nggak suka ya udah. Biarkan saja. Mau gimana ya kan, nggak bisa. Kita kan yang penting tulus aja kan konten. Maksudnya kita berkarya, ya udah. Ada yang nerima syukur, ada yang enggak ya udah. Yes, Itu aja sih. mantap nih. Oh iya, ini mungkin bakal jadi pertanyaan terakhir gue sih. Oke, apa tuh? Lu kan studionya udah berapa lama ya by the way? Setahun setengah kalau nggak salah. Setahun setengah. Sekarang jalan setahun setengah yang baru ini ya. Iya. Setahun setengah. Nah kalau di tempat lu yang lama, kebetulan memang Niki juga pernah cerita kalau itu tempatnya seru. Wah, Niki juga pernah main tuh ke sono ya kan. Terus tadi kan kita datang tempat ini dan dia bilang dia belum pernah kesini. Tapi selama lu di tempat ini, lu pernah nggak mengalami gangguan, teror? Wah, banyak. Banyak, oke. Jadi setuju nggak nih Bang kalau misalnya sosok-sosok ini diungkap pakai kartunya Kak Niki? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke deh. Yang di sini yang di studio. Iya di studio. Yang Di studio. aja. Boleh, boleh. Oke deh kalau gitu. Tapi kan sebelumnya memang pernah juga nih kadang gue bagiin kan di channel horor gitu-gitu. Tapi lu jangan cerita dulu Bang. Nggak cerita? Ya, jadi lu nggak usah cerita dulu, biarkan kartu yang berbicara. Oke. Oke deh, jadi abis ini gue bakal lempar segmennya ke Kak Niki. Mm. Oke.